Halo sobat, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini aku mau nyeritain alur cerita film yang berjudul The Words of Evil. Film ini mengisahkan tentang seorang detektif biasa yang berasal dari kampung yang bernama Park Junmo yang ditugaskan untuk menyamar dan bergabung dalam sebuah gangster yang dipimpin oleh Jung Gi Chul. Di awal cerita terjadi keributan antar geng. Di sana juga ada Park Junmo, Yoo Jung, dan juga Jung Gi Chul. Flashback di 2 tahun yang lalu. Saat itu Park Junmo makan malam bersama dengan Jung dan keluarganya. Makan malam itu diadakan karena Jung dipindahkan ke Seoul menjadi perwira elit. Sementara saudara-saudaranya Jung selalu meremehkan Junmo karena Junmo hanyalah seorang detektif yang berasal dari kampung. Tapi meskipun begitu, Jung tetap selalu belain Junmo. Saat nginep di rumah orang tua Jung, Junmo ngelihat sebuah kalung dan Jung bilang kalau itu berasal dari gereja saat dia sekolah di SMK dulu. Sementara di tempat lain ada Jung Gi Chul yang seorang DJ terkenal. Dia kemudian ditawarin sama Pak Jang untuk bekerja sama. Karena Gi Chul adalah orang asli Gangnam dan juga dia bisa berkelahi, Pak Jang nyuruh Gi Chul untuk ngebawa teman-temannya untuk ikut gabung di klubnya Pak Jang. Pak Jang janji kalau dia bakalan ngasih klub malam itu ke Gi Chul. Gi Chul pun kemudian jadi tangan kanannya Pak Jang dan Gi Chul saat itu ngajak sahabatnya yang bernama Taeho. Seringkali Gi Chul lihat orang-orang yang makan narkoba dan bikin rusuh di sana. Udah 1 tahun semenjak perjanjian bareng sama Pak Jang, tapi Gi Chul belum juga dikasih klub malam itu. Gi Chul kemudian nagih janjinya Pak Jang, tapi Pak Jang selalu aja berbelit-belit dan nyuruh Gi Chul untuk terus sabar. Gi Chul bener-bener ngerasa diremehin sama Pak Jang. Saat ini Gi Chul udah mulai kerja sambilan sebagai pengedar narkoba. Gi Chul kemudian ngumpulin orang-orang yang bisa diajak kerja sama untuk ngelawan Pak Jang. Pak Jang ngajakin semua anak buahnya untuk nginep di sebuah resort di tengah hutan. Gi Chul udah nyiapin banyak pasukan untuk nyerang Pak Jang dan anak buahnya. Penyerangan pun gak bisa dihindari. Tapi akhirnya Pak Jang dan anak buahnya kalah. Gi Chul kemudian borgol Pak Jang dalam sebuah ruangan. Niatnya dia nggak mau ngebunuh Pak Jang. Tapi saat itu Taeho ngambil jam tangannya Pak Jang. Dan Pak Jang kemudian menemukan sebuah gunting dan nusuk Taeho hingga tewas. Karena itu Gi Chul benar-benar marah besar dan dia akhirnya nusuk Pak Jang berkali-kali untuk balas dendam. Gi Chul kemudian datang ke rumahnya Song Dong Hyuk yang merupakan bosnya Pak Jang. Di sana Gi Chul ngarang cerita dengan bilang kalau Pak Jang sekarang ini udah gabung sama orang-orang Seoul. Gi Chul juga nawarin diri kalau dia yang bakalan megang daerah Gangnam. Kalau dibolehin maka Gi Chul bakalan ngirimin uang 50 juta setiap bulan. Dong Hyuk pun setuju. Gi Chul juga kemudian nemuin Profesor Yeon yang bisa diajak untuk kerja sama. Sementara di kantor kejaksaan Seoul, kedatangan polisi dari Jepang. Pihak kejaksaan Korea dan juga dari Jepang sedang memecahkan sebuah kasus narkoba. Terlihat dalam sebuah video, ada seorang pemakai narkoba yang mendapatkan narkoba itu dari orang Korea yang diimpor dari Jepang. Tapi setelah video itu beredar, si pemakai narkoba itu tiba-tiba dibunuh. Kepala jaksa Cho Chang-sik menduga kalau itu ada hubungannya dengan gangster yang ada di Korea. Mereka berencana untuk nyari bukti perdagangan narkoba di tempat kejadian ataupun memergoki para gangster itu. Sok Do Hyung yang merupakan seorang kapten polisi merekomendasikan Park Junmo sebagai orang yang cocok untuk penyelidikan ini. Junmo bakalan nyamar jadi anggota geng mereka dan nyari bukti tentang perdagangan narkoba yang mereka lakukan. Awalnya Junmo nolak.
Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Junmo kemudian setuju dengan syarat dia mau naik pangkat 2 peringkat sekaligus. Kepala Jaksa Cho kemudian setuju. Mereka bertiga kemudian membuat sebuah rencana. Junmo bakalan nyamar sebagai sepupunya Kwon Tae-ho yang bernama Kwon Sung-ho. Karena Tae-ho ini adalah teman baiknya Ki-chul. Jadi besar kemungkinan Junmo bakalan bisa masuk ke geng mereka dengan nyamar jadi sepupunya Tae-ho. Dan tentu aja kepala Jaksa Cho dan juga kepala polisi Sok Do-hyun udah mengurus soal latar belakangnya Junmo sebagai Kwon Sung-ho. Dan karena banyak polisi yang kenal sama Gi-chul, maka mereka bertiga merahasiakan soal penyamaran Junmo. Junmo beralasan kalau dia cuti sakit untuk sementara. Junmo kemudian mulai beraksi dan datang di restoran miliknya Gi-chul. Di sana Junmo bikin rusuh. Dia ngomong sama anak buahnya Gi-chul kalau dia pengen ketemu sama Gi-chul. Junmo bahkan ngehajar anak buahnya Gi-chul dan ngacak-ngacak yang ada di sana sampai semua pelanggan pada kabur. Gak lama kemudian Gi-chul datang ke sana nemuin Junmo. Saat itu Gi-chul lihat jam tangan yang dipakai sama Junmo sama persis sama jam tangan Pak Jang yang waktu itu diambil sama Tae-ho. Mereka berdua kemudian lihat-lihatan. Junmo kemudian bilang kalau dia itu adalah sepupunya Tae-ho dan dia datang ke sana untuk nyari pembunuh Tae-ho. Karena itu Gi-chul ngasih kartu namanya dan nyuruh Junmo untuk datang ke kantornya Gi-chul. Gi-chul kemudian datang ke rumah orang tuanya Tae-ho dan nanyain soal Kwon Sung-ho. Tapi karena sebelumnya kepala Jaksa Cho udah kong kali kong sama bapaknya Tae-ho, jadi semuanya berjalan lancar. Junmo datang ke kantornya Gi-chul. Gi-chul ngasih uang Junmo supaya Junmo gak datang ke sana lagi gangguin Gi-chul. Dengan tegas, Junmo langsung ngebuang uang itu untuk ngeyakinin Gi-chul. Junmo bahkan berantem sama beberapa anak buahnya Gi-chul. Setelah kejadian itu, Junmo masih terus mulai aksinya. Dia pura-pura nyebarin selebaran pencarian Pak Jang. Dan benar aja, anak buahnya Gi-chul pun ngeliat hal itu. Haesung nyamperin Hando yang merupakan anak buahnya Pak Jang. Haesung pura-pura ngajakin Hando berkhianat sama Gi-chul. Setelah pembicaraan itu, Hando pergi ke tempat bos Song Dong-yuk untuk minta izin ngambil wilayahnya Gi-chul. Dia janji bakalan bayar 2 kali lipat dari yang dikasih sama Gi-chul. Junmo diajak ketemuan sama Gi-chul. Dalam setiap aksinya, Junmo ditemenin sama Do-hyung yang jaga di luar. Saat itu bertepatan dengan rencana penyerangan Hando. Haesung pura-pura nyembunyiin senjata mereka di bawah meja. Tapi pas sampai lokasi senjatanya nihil. Akhirnya mereka bertarung dengan tangan kosong. Saat itu Junmo juga ikut perkelahian itu. Karena itu emang jebakan dari Haesung, makanya Hando jadi kalah. Anak buahnya Gi-chul bahkan matahin kaki Hando dan mereka dibiarkan pergi. Gi-chul kemudian nelpon bosnya dan bilang kalau Gi-chul gak akan ngirimin uang lagi karena bosnya itu udah berkhianat. Gi-chul ngajakin Junmo untuk gabung jadi anggota gengnya sebagai pengganti Tae-ho. Junmo pun udah mulai melakukan tugas patroli bersama dengan anak baru yang bernama Yongdae. Siang itu Ejung ketemuan sama Jungmo. Junmo kemudian ngasih tahu kalau dia lagi nyamar sebagai anggota geng untuk nangkep gembong narkoba. Tapi nggak taunya mereka kepergok sama Gi-chul dan anak buahnya. Gi-chul ternyata dulu satu SMK sama Ejung. Gi-chul bahkan tahu kalau Ejung adalah seorang polisi. Makanya anak buahnya Gi-chul langsung ngehajar Junmo karena dia ketemuan sama polisi. Tapi saat itu Junmo alasan kalau dia ketemuan sama Ejung karena ayahnya Junmo adalah seorang pecandu dan dibawa ke kantor polisi. Anak buahnya Gi-chul bahkan tahu kalau Ejung itu adalah cinta pertamanya Gi-chul. Mereka bahkan punya kalung yang sama.
Ternyata kalung yang dibilang Ejung dari gereja adalah kalung couple yang dibeli sendiri untuk dipakai dia sama Gicul. Gicul langsung nyari info identitas ayahnya Junmo, orang tuanya Ejung, dan suaminya Ejung. Gicul bahkan dapat foto suaminya Ejung. Tapi nggak taunya itu adalah fotonya Sok Do Hyung, bukan fotonya Junmo. Karena Gicul ini sangat cerdik, Junmo dan yang lainnya membuat sebuah rencana. Mereka nyewa orang untuk nyerang Gicul. Sesuai rencana, rombongan mereka nyerang Gicul. Saat itu Junmo jadi pahlawan yang luka parah. Rombongan itu kabur, tapi ada senter yang ketinggalan. Gicul dan rombongannya ngira kalau orang yang nyerang Gicul adalah orang suruhannya Song Dong Hyuk. Karena Junmo udah dianggap sebagai penyelamat, maka Junmo diangkat sebagai asisten pribadinya Gicul mulai sekarang. Junmo kemudian dikasih handphone. Gicul ngajakin Junmo pergi ke rumah sakit tempat ibunya Ejung dirawat karena ibunya Ejung kena kanker. Song Dong Hyuk nemuin seseorang di Jepang. Dia bakalan menyingkirkan Gicul. Padahal bos mereka yang bernama Kinemoto deket banget sama Gicul dan dianggap sebagai sosok seorang ayah. Dan tentu aja Kinemoto ada di pihaknya Gicul dan akhirnya membunuh Song Dong Hyuk. Gicul dan anak buahnya beres-beres untuk pergi mancing. Saat Gicul mancing bakalan nginep 1-2 hari. Malam itu anak-anak lain pada pergi minum. Cuma Junmo yang ditinggal sendirian. Ini merupakan kesempatan Junmo untuk nyari bukti. Junmo mulai beraksi untuk geledah seluruh ruangan dan motoin hal-hal penting di sana. Hasil fotonya pun diserahin sama kepala jaksa Cho dan kepala polisi Sok Do Hyung, tapi nggak ada yang istimewa. Tapi anehnya bilangnya pergi mancing, tapi Gicul nggak punya alat pancing. Polisi udah tahu soal menghilangnya Song Do Hyuk. Di tempat lain ada seorang pemuda yang jual narkoba. Saat barangnya udah diserahin, tiba-tiba dia didatengin sama 3 orang yang nyiksa dia dan nyuruh dia ngaku. Sementara anak buahnya Gicul ngebawa senter dari para penyerang Gicul saat itu. Tapi pas mau diganti baterai, ternyata di dalamnya ada label kalau senter itu milik kepolisian. Karena itu Gicul dan anak buahnya jadi tahu kalau penyerang Gicul waktu itu adalah polisi yang nyamar jadi preman. 3 orang yang bawa pengedar narkoba itu salah satunya bernama manajer Cho. Mereka kemudian ketemuan sama salah satu anak buahnya Gicul. Mereka bawa anak buahnya Gicul dan ninggalin pemuda itu. Dalam perjalanan mereka ditabrak mobil dari belakang. Ternyata itu adalah Gicul. Gicul bawa manajer Cho ke suatu tempat. Manajer Cho dihajar habis-habisan. Junmo yang lagi tidur tiba-tiba dibangunin dan diajak gabung. Junmo ngelihat manajer Cho dihajar habis-habisan. Itu semua karena manajer Cho mau menghentikan aksinya Gicul jual narkoba. Setelah dihajar, Gicul nyuruh Junmo untuk nembak manajer Cho. Junmo bener-bener ragu-ragu mau nembak manajer Cho. Tapi Gicul kemudian bilang kalau Junmo harus nembak manajer Cho supaya Gicul percaya sama Junmo. Junmo pun mulai mengarahkan pistolnya ke manajer Cho. Malam itu Junmo dipaksa untuk membunuh manajer Cho. Berkali-kali Junmo berusaha nembak manajer Cho tapi nggak tepat sasaran. Karena itu kepala Seo kemudian ngambil pistol yang dipegang Junmo dan dia yang nembakin manajer Cho sampai tewas. Gara-gara kejadian itu Gicul jadi hilang kepercayaan ke Junmo dan dia mulai meriksa latar belakangnya Junmo. Tapi sayangnya mantan sekolahan Junmo dulu udah pada tutup, jadi nggak ada yang bisa diverifikasi dari Junmo. Junbai bener-bener curiga sama Junmo. Dia khawatir kalau Junmo bakalan ngelaporin apa yang mereka lakuin ke Ejung. Junbai kemudian datengin Junmo dan ngingetin Junmo untuk nggak ngelaporin yang aneh-aneh ke Ejung.
Junbei juga nyuruh Junmo untuk kembali lagi berpatroli dan gak jadi asisten pribadinya Gichul. Junbei juga bahkan bilang kalau Junmo itu bukan bagian dari mereka. Karena itu Junmo jadi bertanya-tanya apa karena Junmo bukan dari Gangnam. 왜요? 제가 강남 출신 아니라서요? Kepala Seo yang dengar hal itu pun bilang ke Junmo bahwa kepala Seo juga bukan berasal dari Gangnam. 나도 강남 출신 아니다. Jaksacho dan Sok Do-hyung pun mengetahui soal pembunuhan itu, tapi mereka memutuskan untuk menutupi kasus itu. Itu semua demi kelancaran misi mereka. Karena mereka berdua udah tahu kalau Junmo sekarang ini dicurigai sama komplotannya Gichul, makanya mereka berdua minta bantuan sama Aejung. Aejung kemudian ngajakin Gichul ketemuan. 술 한잔 할래? Dan saat itu Gichul ngajakin Junmo. Dalam perjalanan, Junmo masih belum tahu Gichul ini mau ketemu sama siapa. Mereka berhenti di sebuah kedai tteokbokki kesukaan Gichul dan juga Aejung. Setelah Gichul masuk, Junmo pun penasaran dan ngintip. Betapa kagetnya dia bahwa orang yang ditemuin sama Gichul adalah Aejung. Saat itu Sok Do-hyun juga ikut. Dia kemudian nemuin Junmo. Dia jelasin ke Junmo kalau pertemuan Aejung dan Gichul itu adalah rencana mereka. Itu semua supaya Gichul bisa kembali percaya lagi sama Junmo. Tapi yang lebih bikin nyesek lagi, ternyata tempat itu adalah tempat kenangan Gichul dan juga Aejung. Disitulah pertama kali mereka berciuman. Gichul yang belum bisa move on dari Aejung pun terus larut dalam kenangan indah mereka. 어머니 일만 없었으면 우린 어떻게 Dalam perjalanan, Junmo nyupirin mereka berdua. Dan betapa kagetnya Junmo denger Aejung ngaku kalau dia udah cerai sama suaminya. Dan tentu aja itu semua adalah rencana Jaksacho dan juga Sok Do-hyun. Pulang-pulang Gichul ngomong sama Junmo untuk rahasiain pertemuan mereka sama Aejung sama yang lain. Karena tahu sendiri kan yang lainnya pada nggak suka karena Aejung itu adalah seorang polisi. Malam-malam Aejung dapat kabar dari ayahnya kalau ibunya meninggal. Sementara pagi-paginya Gichul udah rapi banget dan ngebangunin Junmo. Gichul ngasih tahu Junmo kalau ibunya Aejung meninggal. Sebenarnya Junmo kaget banget dan shock. Apalagi dia taunya dari Gichul. Tapi dia pura-pura untuk bisa biasa aja di depan Gichul. Setelah sampai di rumah duka, Junmo nyuruh Gichul untuk masuk sendirian. Gichul kemudian masuk. Aejung juga memperkenalkan Gichul ke ayahnya sebagai teman gerejanya. Junmo cuma bisa menatap Aejung dari balik pintu. Saat itu Junmo nanyain kondisi Aejung. Mereka bertiga kemudian keluar. Tapi secara tiba-tiba keponakan mereka datang dan nyamperin Junmo. Anak kecil itu dengan polosnya minta Junmo untuk menyelesaikan permainannya. Junmo udah ketar-ketir, tapi untung aja ada Sok Do-hyun yang tiba-tiba datang dan gendong anak itu. Mereka kemudian pergi keluar. Saat itu terjadi keributan antara Gichul dan juga Sok Do-hyun karena Gichul ngira kalau Do-hyun itu adalah suaminya Aejung. Gichul bener-bener kesel karena Do-hyun gak pernah datang ke rumah sakit padahal mertuanya itu sayang banget sama dia. Saat pamitan pun Gichul tahu-tahu meluk Aejung. Saat itu mereka udah mau pulang, tapi Junmo tiba-tiba pamit mau ke toilet sama Gichul. Gak taunya Junmo mau masuk rumah duka untuk ngasih penghormatan terakhir ke ibu mertuanya. Tapi saat itu dia dihadang sama kepala Jaksacho dan juga Sok Do-hyun. Dia bener-bener kesel dan juga sedih. Karena itu dengan sangat terpaksa dia ngasih penghormatan di tempat itu juga. Dia benar-benar sayang sama ibu mertuanya karena dulu satu-satunya orang yang setuju dengan pernikahannya dia dan juga Aejung adalah ibu mertuanya itu. Karena ayah dan juga saudara-saudaranya Aejung sebenarnya nggak setuju sama pernikahan mereka.
Pulang dari rumah duka, Gichul dan juga Junmo minum bareng. Saat itu Junmo bilang kalau dia pengen sukses. Dia juga pengen ikut mancing bareng sama Haesung dan juga Jungbae. Gichul kemudian bilang kalau lihat nanti aja. Abis minum bareng Gichul, Junmo punya waktu untuk sendiri. Junmo kemudian nelponin Ejung tapi nggak diangkat-angkat. Karena itu Junmo kemudian ngirim pesan suara ke Ejung. Junmo benar-benar minta maaf karena dia nggak pernah datang ke rumah sakit untuk jenguk ibu mertuanya itu. Apalagi di saat ibu mertuanya meninggal, dia juga nggak bisa ngasih penghormatan yang pantas. 그냥 다 너무 미안해. Keesokan harinya, Jungbae nginterogasi Junmo, kemana sebenarnya Gichul dan Junmo pergi kemarin. Tapi Junmo gak ngaku dan dia bilang kalau mereka pergi ke abunya Taeho. Gak lama kemudian, Kepala Seo pun muncul dan ngobrol sama Junmo. Junmo ngajakin Kepala Seo untuk tetap akur karena mereka sama-sama bukan berasal dari Gangnam. Selain itu, Kepala Seo juga ngajakin Junmo untuk nyari tahu apa yang dilakuin Gichul dan yang lainnya untuk ngeraup banyak uang. Karena kan selain Gichul, Haesung dan juga Jungbae nggak ada yang tahu kemana mereka pergi memancing. Karena itu mereka seperti merencanakan sesuatu. Seseorang yang bernama Kanggon yang berasal dari Busan datang ke Seoul dan nemuin gangster Seoul. Kanggon ngasih foto editan yang dibikin sama Gichul soal Song Dong Hyuk dan juga kepala geng dari Seoul. Karena itu Kanggon ngajakin kepala geng Seoul itu untuk perang sama Gichul untuk ngerebut wilayah kekuasaannya Gichul. 노년동 역시 한번 공짜 먹으라. Geng dari Seoul udah mulai beraksi. Mereka nyamperin anak buah Gichul. Mereka nyari informasi soal Gichul dan juga mempengaruhi anak buah Gichul untuk ikut gabung ke grup mereka. Mereka bahkan ngedatengin Kepala Seo dan ngajakin Kepala Seo untuk bergabung sama grup mereka. Tiba waktunya mereka untuk pergi memancing. Tapi Haesung tiba-tiba dapat kabar kalau pacarnya ngalami pendarahan di vaginanya. Makanya Haesung khawatir bakalan terjadi apa-apa sama bayinya. Karena itu Haesung gak bisa ikut dan harus pergi ke rumah sakit. Untuk memancing mereka membutuhkan 3 orang. Tapi karena Haesung gak bisa ikut, jadi mereka harus bawa orang lain. Jungbae ngerekomendasiin Kepala Seo untuk ikut. Tapi Gichul pengen Sungho aja yang ikut. 승우, Seperti biasa, Junmo nyupirin Gichul untuk pergi mancing. Saat di perjalanan, Junbae tiba-tiba nelpon dan bilang kalau ban mobilnya dia kempes. Makanya Junbae nggak bisa nyusulin Gichul dan dia bakalan manggil bantuan. Dalam perjalanan, tiba-tiba mobil Gichul dicegat. Mereka berdua dikepung dari depan dan juga belakang. Junmo berusaha menghindar dan kabur, dan terjadilah adegan kejar-kejaran di sana. Tapi akhirnya mobil mereka terjebak di antara tumpukan pasir, dan saat itu ban mobil mereka macet. Akhirnya mereka diserang sama rombongan gangster dari Seoul. Meskipun masih ada di dalam mobil, tapi mereka udah diserang aja. Gichul bahkan ditodong dengan pisau. Saat itu Gichul punya pistol di dashboard mobilnya. Dia mau ngambil pistol itu tapi kesusahan. Tapi kemudian Junmo yang ngambil pistol itu. Junmo memberanikan diri untuk nembakin musuh mereka. Mereka berdua kemudian turun dari mobil dan ngelawan rombongan mereka yang banyak banget. Tujuan mereka nyerang adalah untuk membunuh Jung Gichul. Pertarungan sengit itu pun gak bisa dihindari. Sementara Kepala Seo yang udah tahu soal rencana gangster dari Seoul itu ngikutin Gichul dan juga Jungmo. Rupanya saat ditawarin untuk gabung ke geng Seoul itu, ternyata Kepala Seo nolak. Kepala Seo kemudian langsung ngebantuin mereka berdua. Dan Junmo luka parah gara-gara dia nyelamatin Gichul. Mereka bertiga kemudian bergegas menuju rumah sakit. Junmo yang terluka parah pun akhirnya dioperasi. Sementara itu pihak Tiongkok nelponin Gichul karena transaksi kali ini kan gagal. Tapi Gichul bilang dia bakalan bertanggung jawab penuh. Gara-gara penyerangan itu, Gichul yakin kalau ada orang-orangnya dia yang berkhianat.
Karena itu Gijul merintahin kepala Seo untuk nyari tahu siapa pengkhianat itu. Karena sampai saat ini cuma kepala Seo yang dipercaya sama Gijul. Kepala Seo udah mulai ngecekin orang-orang yang dicurigai. Sementara Ijung yang tahu suaminya luka parah pun marah besar sama kepala Jaksacho. Ijung bahkan bilang kalau dia rela berinteraksi lebih sering lagi sama Gijul demi untuk membantu misinya Junmo. Ijung bakalan ngelakuin apa aja asalkan Junmo bisa keluar dari situasi itu dengan selamat. Pihak Jepang juga terus ngehubungin Gijul, tapi sayangnya handphonenya Gijul nggak aktif. Setelah dioperasi, Junmo pun sadar. Junmo nanyain Gijul, apa sebenarnya memancing yang dimaksud Gijul itu benar-benar memancing. Junmo merasa berhak tahu setelah mempertaruhkan nyawanya dia. Tapi Gijul kemudian bilang kalau Junmo bakalan tahu nanti pada waktunya. 내가 되면 알게 될 거야. Gak lama kemudian kepala Seo dateng. Kepala Seo bilang kalau dia udah tahu siapa pengkhianatnya. Gijul kemudian merintahin kepala Seo untuk ngumpulin semua anak buahnya Gijul. Dan sebelumnya kasih tahu mereka kalau Gijul bakalan menghukum orang yang udah berkhianat. Gijul juga nampaknya curiga sama Jungbai karena sikapnya benar-benar berubah. Kinamoto ngehubungin Gijul karena transaksinya gagal. Gijul kemudian nyeritain situasinya. Tapi Kinamoto nggak mau tahu dan Gijul harus tetap bertanggung jawab. Saat ini Kinamoto juga lagi diintai entah sama siapa. Lihat ada kesempatan, Sok Do Hyung langsung nemuin Junmo. Junmo langsung ngasih tahu dia kalau saat ini Gijul lagi ngerencanain untuk membunuh anggota geng yang berkhianat. Junmo tahu kalau pengkhianat itu adalah Kyungjin. Junmo minta sama Sok Do Hyun untuk nyelamatin Kyungjin. Tapi sayangnya upaya penyelamatan Do Hyun gagal. Dan pada akhirnya Kyungjin berhasil ditangkap. Kyungjin kemudian digantung di depan Gijul dan juga yang lainnya. Gijul juga ngasih pengumuman ke semua orang kalau mulai sekarang Junmo harus dipanggil Pak karena dia lebih tua. Gijul nyuruh kepala Seo untuk membunuh Kyungjin. Tapi saat itu Junmo kasihan. Junmo langsung ngambil tongkat pemukul dan mukulin Kyungjin. Dan Junmo bilang kalau itu udah cukup ngasih pelajaran buat Kyungjin. Makanya Kyungjin kemudian diampuni. Gijul ngajakin orang-orang kepercayaannya untuk rapat. Gijul ngasih tahu kalau 2 hari lagi bakalan ada geng Tiongkok yang dateng. Mereka harus mempersiapkan diri. Sementara sekarang ini kepala Jaksacho udah dapet info baru. Dia mengetahui kalau Profesor Yeon Mon-gil adalah seseorang yang meracik narkobanya. Saat ini dia berada di Tiongkok dengan alasan liburan, tapi udah setengah tahun dia belum pulang juga. Setelah tahu semua itu, kepala Jaksacho langsung ngehubungi pihak kejaksaan Tiongkok supaya mereka nyari keberadaan Profesor Yeon Mon-gil. Pagi-pagi Ejung nelpon Gijul dan ngajakin Gijul untuk ketemuan besok. Gara-gara insiden itu, kepala Seo dan Junmo curiga sama Haesung dan juga Jungbai. Gijul kemudian nyuruh kepala Seo untuk mastiin kecurigaannya itu. Seperti perintah Gijul, kepala Seo datang ke rumah sakit untuk nemuin Kanggon yang tertembak. Kepala Seo ngorek keterangan dari Kanggon, dari mana mereka tahu rute perjalanan Gijul. Dan setelah dapat penjelasan, kepala Seo pun membunuh Kanggon. Kepala Seo kemudian ngasih tahu Gijul kalau Haesung dan juga Jungbai nggak berkhianat. Pulang-pulang, Ejung dikagetkan dengan kehadiran Junmo di rumah. Sekarang Junmo jadi punya waktu karena dia mulai dipercaya sama Gijul. Junmo benar-benar merasa bersalah karena nggak hadir di pemakaman mertuanya saat itu. Tapi Ejung nggak mempermasalahkan itu dan malah nanyain lukanya Junmo. Mereka akhirnya bisa menghabiskan waktu berdua setelah sekian lama. Junmo menjalankan tugas dari Gijul untuk jemput orang dari Tiongkok.
Sementara Gicul sendiri malah asik jalan sama Ejung. Ejung ngajakin Gicul untuk pergi ke tempat bagus. Tapi Gicul malah kebawa Ejung ke gereja untuk nostalgia mereka. Saat di gereja sempat-sempatnya mereka berdua pegangan tangan. Sementara itu Junmo nganterin si tamu itu untuk pergi ke sebuah hotel. Junmo kemudian nemuin Dohyun yang saat itu lagi ngebuntutin Junmo. Junmo ngasih tahu informasi kalau perempuan yang dari Tiongkok itu adalah orang Korea Tiongkok dan dia memiliki paspor palsu. Jadi nggak bisa memeriksa latar belakangnya dia. Junmo kemudian nanyain Dohyun, kenapa Dohyun malah ada di sini bukannya mata-matain Gicul. Dohyun kemudian ngasih tahu kalau sekarang ini Gicul lagi ketemuan sama Ejung. Karena itu Junmo marah besar. 저한테 미리 체크를 해야 되는 거 아닙니까, 형님? Junmo nggak mau Ejung berada dalam bahaya. Apalagi Junmo tahu kalau Gicul belum bisa move on dari Ejung. Saat di pemakaman, Junmo bahkan harus ngelihat mereka berdua berpelukan. Junmo keluar dari mobil dengan muka yang kesel banget. Saking keselnya, Junmo sampai nabrak seseorang. Ternyata orang itu adalah rekannya Gicul yang dari Jepang. Tapi Junmo masih belum tahu itu dan pergi gitu aja. Sepulang dari gereja, Gicul ngajakin Ejung untuk makan di sebuah restoran mewah. Gicul tiba-tiba dapat telepon dari Nonali. Nonali sedikit kecewa karena dia udah berlayar jauh-jauh dari Tiongkok. Tapi nggak taunya Gicul susah ditemuin. Tapi Gicul kemudian bilang kalau dia bakalan nemuin Nonali. Gicul mengingatkan Ejung akan masa lalu. Gicul bilang kalau cita-citanya dulu udah terwujud sekarang. Gicul bakalan nepatin janjinya dia. Ternyata dulu saat mereka pacaran, Gicul punya mimpi pengen punya bar, restoran, dan juga bioskop. Karena dengan begitu Gicul nggak perlu kuliah untuk bisa menikahi Ejung. Kalau mimpi Gicul terwujud, Gicul bakalan nikahin Ejung. 누나랑 결혼하겠습니다. 약속? Berarti secara nggak langsung Gicul lagi ngelamar Ejung tadi. Gicul nemuin Nonali dan minta maaf karena kemarin gagal bertransaksi. Gicul bahkan ngasih uang sogokan ke Nonali. Tapi nampaknya uang sogokan itu nggak cukup, karena menurut Nonali dia udah rugi banyak. Apalagi geng Jepang bakalan datang ke Korea juga. Dengar hal itu, Gicul kemudian bilang kalau dia bakalan naik impornya dari 8% ke 10% dan biaya bakalan ditanggung sama Gicul. Dengar hal itu, Nonali langsung setuju dan pergi. Gak lama kemudian, orang dari Jepang yang bernama Oyama nelpon Gicul. Dia ngajakin ketemuan Gicul besok jam 2 siang. 내일로 알려주마. Dengar hal itu, kepala Jaksa Cho dan Dohyun dan juga Junmo berencana untuk nyadap hotel tempat mereka ketemuan. Junmo bahkan dikasih alat penyadap. Junmo benar-benar berharap kalau misinya cepat berakhir. Karena dia nggak suka lihat Ejung terus-terusan berurusan sama Gicul. Dua orang anak buah manajer Cho yang waktu itu dibunuh sama Gicul lapor polisi karena mereka ngira manajer Cho tiba-tiba hilang. Karena dua orang itu lagi teler karena narkoba, mereka ngomong yang sejujurnya sama polisi kalau mereka abis nangkep seorang bandar narkoba yang bernama Yankes. Dan mereka bilang kalau Yankes itu dari lulusan SMK Yoksam. Tiba waktunya Gicul untuk nemuin geng dari Jepang dan juga Tiongkok. Gicul ngajakin Sungho sebagai pengawalnya, sementara anak buahnya yang lain bakalan nungguin di depan hotel secara diam-diam. Dalam perjalanan, mobilnya Gicul dicegat sama detektif Minku. Karena detektif ini tahu kalau Gicul dan teman-temannya itu lulusan dari SMK Yoksan. Detektif Minggu menduga kalau Yankes itu adalah anteknya Gicul. Tapi Gicul dan juga gengnya ngelak. Apalagi Minggu nggak punya bukti. Gicul yang buru-buru mau ke hotel langsung pergi. 나오지 말고. Dan saat itu Minggu ngikutin mobilnya Gicul. Setelah sampai ke hotel, Dohyun pun udah nyiapin orang-orang yang bakalan menyadap tiap-tiap kamar.
Saat mau masuk ke ruangan, masing-masing dari mereka akan diperiksa. Dan pada saat itu, Junmo naruh alat penyadapnya di kaki. Orang dari Jepang udah mulai meriksa Gicul. Dia kemudian meriksa Junmo. Dan saat mau meriksa bagian kaki, Do-hyun langsung nyuruh orang dari hotel untuk bunyiin alarm kebakaran. Junmo langsung beralasan mau meriksa apa yang terjadi. Dia pergi dan mindahin alat penyadapnya di rokok. Akhirnya Junmo berhasil bawa alat penyadapnya masuk. Saat itu para bos mulai berbincang-bincang, tapi para pengawal masuk di ruangan terpisah dan salah satunya ngidupin musik yang keras banget. Makanya Do-hyun dan juga yang lain gak bisa denger apa yang diomongin sama para bos itu. Karena sebelumnya ada seorang pengadu dalam gengnya Gicul, Oyama kemudian nyuruh Gicul untuk turun ke lantai bawah dengan membawa tas. Maka kalau ada seorang pengadu atau polisi yang ngikutin Gicul akan langsung nyergap Gicul karena mereka ngira kalau Gicul lagi nungguin pengedar. Gicul harus ngelakuin perintah Oyama atau kalau enggak kerja sama mereka bakalan berhenti sampai situ. 너무 아쉽다. Detektif Mingu masih ada di dalam mobil di depan hotel. Begitupun juga dengan Junbei dan yang lainnya. Gicul dan Junmo pun udah turun dan nunggu. Setelah Gicul pergi, Oyama ngobrol sama Nonali. Oyama pengen berbisnis langsung sama Nonali tanpa perantara Gicul. Karena tanpa Gicul, uang bagian Gicul bisa dibagi dua bareng sama Nonali. Nonali kemudian ngobrol sama Kinemoto dari telepon. Kinemoto bilang kalau dia ngejadiin Gicul sebagai perantara itu semua karena dia mau menjadikan Gicul sebagai kambing hitam kalau ada polisi yang nyelidikin dia. Kinemoto rencananya mau ngegantiin Gicul dengan orang Korea yang lain. Gicul udah nunggu selama 5 menit, kemudian dia masuk. Saat itu detektif Mingu benar-benar penasaran dan dia ngikutin Gicul. Anak buahnya Gicul pun gak tinggal diam dan ngikutin detektif Mingu. 멈추라고. Detektif Mingu kemudian ngeliat Junmo di sana dan nyamperin Junmo. Junmo langsung ngasih tahu Gicul dan yang lainnya kalau ada seorang polisi yang datang dan mereka harus cepet-cepet lari. Sementara situasi di situ biar Junmo aja yang ngurusin. Junmo berantem sama Mingu. Gicul dan yang lainnya berhasil kabur. Saat Junmo nyamperin Gicul, bekas lukanya Junmo yang waktu itu kembali berdarah. Nonali kemudian nyuruh anak buahnya untuk ngobatin Junmo. Dan gara-gara insiden diikutin polisi tadi, pihak Jepang memutuskan kalau mulai sekarang perdagangan dihentikan dulu sampai situasinya aman. Nanti kalau situasi udah kembali mereda, mereka akan melakukan perdagangan lagi. Detektif Mingu dan salah satu rekannya datang ke kantornya Gicul. Mereka berdua nyariin Gicul. Mereka bahkan bikin kerusuhan dan mukulin anak buah Gicul. Karena itu Gicul, Junbei, dan yang lainnya mikir keras. Haesung nyaranin untuk nutup semua toko yang mereka punya dan mereka ngumpet untuk sementara waktu. Tapi Junmo bilang kalau dia bakalan bertanggung jawab. Karena itu semua terjadi kan gara-gara Junmo yang mukulin detektif Mingu. Junmo bakalan nyerahin diri ke kantor polisi dan gak akan ngebawa-bawa Gicul. Itu semua dilakukan supaya Gicul dan perusahaannya tetap aman. Gicul pun mencegah apa yang akan dilakukan oleh Junmo. Tapi Junmo kemudian bilang kalau Junmo berhasil ngeberesin semua ini, Junmo pengen bergabung untuk ikutan bisnis bareng sama Jepang dan juga Tiongkok. Gicul nyuruh kepala Seo untuk nyari tahu siapa sebenarnya yang dicurigai sama detektif Mingu. Junmo udah nyerahin diri di kantor polisi. Mingu terus-terusan nyuruh Junmo untuk ngaku siapa sebenarnya orang-orang yang ada di hotel yang kabur waktu itu. Tapi Junmo gak mau buka mulut dan dia malah mancing kemarahan Mingu sampai dia dihajar habis-habisan. Bahkan setelah dipukulin, Junmo masih bisa meringis ketawa. Baru aja Junmo bersihin lukanya, tapi Mingu udah mau mukulin Junmo lagi. Tapi saat itu kepala Jaksa Cho dateng.
Alasannya sih mau ngasih info soal pembunuhan manajer Cho. Tapi setelah ngeliat penyerangan yang dilakukan sama detektif Minggu, kepala jaksa Cho berpikir kalau dia mau ambil tindakan. Tapi kemudian atasannya detektif Minggu mohon sama kepala jaksa Cho untuk melupakan kasus ini. Junmo kemudian dibebaskan dan dijemput sama kepala Seo. 없었던 걸로 하면은 나 내보내주겠다고. Kepala Seo desek Junmo untuk ngasih tahu apa yang terjadi di hotel, karena kepala Seo juga pengen bergabung sama Gichul untuk menghasilkan banyak uang. Tapi saat ini gak ada tempat untuk mereka berdua karena masih ada Haesung dan juga Jungbae. Junmo nyaranin kalau kepala Seo mau masuk, dia harus ngeluarin salah satunya. Sesampainya di kantor, mereka makan bareng Gichul dan yang lainnya. Tapi di situ Jungbae ngerasa curiga sama Junmo, karena biasanya nggak akan semudah itu orang dibebaskan setelah menyerang polisi. Tapi semuanya tampak mudah bagi Junmo. Tapi sayangnya nggak ada yang percaya sama kecurigaan Jungbae. Gichul kemudian nyuruh Jungbae untuk ngurus pembukaan kantor karena banyak yang selisih. Gichul nyuruh Junmo untuk bujuk Nonali karena tampaknya Nonali suka sama Junmo. Tapi menurut Haesung, hal ini perlu dibahas bareng sama Jungbae. 최상무랑 다 같이 다시 하자. 응? Junmo kumpul bareng sama kepala jaksa Cho dan Do-hyun. Karena mereka tahu kalau perdagangan bakalan dihentikan sementara, mereka harus nyari cara supaya perdagangan dimulai lagi, supaya Nonali ini memproduksi narkobanya lagi. Dengan begitu, mereka bisa menangkap para bandar narkoba ini saat mereka bertransaksi. Junmo memutuskan kalau dia bakalan nemuin Nonali dan ngebujuk Nonali. Malam-malam Gichul ketemuan sama Ijung dan ngobrol-ngobrol. Habis itu Gichul pergi ke rumah ibunya. Gichul minta bantuan sama ibunya. Tiba waktunya Junmo untuk ketemu sama Nonali. Nonali pengen diajakin jalan-jalan di tempat yang lebih sejuk. 확인하려고 여기까지 오신 거 아니고요? Sementara Jungbae datang nemuin seseorang. Jungbae minta orang itu untuk nyari tahu tentang Sungho dan juga Ejung. Gichul nganterin ibunya datang ke gereja. Saat itu dia dapat telepon dari orang yang disuruh sama Junbae untuk nyari tahu tentang Junmo dan juga Ejung. Orang itu lapor sama Gichul. Dia nggak bakalan nyari informasi kalau bukan permintaan dari Gichul sendiri. Sementara Junmo jalan-jalan sama Nonali. Mereka kemudian makan. Junmo berusaha membujuk Nonali soal perdagangan itu. Tapi Nonali nggak bisa ngelanjutin kerja sama bareng Gichul. Karena menurutnya Gichul nggak bisa dipercaya. Nonali dapat narkoba dari salah satu klub malamnya Gichul. Setelah dicek, ternyata itu narkoba dari Nonali. Bukannya dikirim ke Jepang, narkoba itu malah diedarkan di Korea sama Gichul. Karena itu Nonali ngerasa kecewa dan Gichul udah nggak bisa dipercaya lagi. Tapi Junmo tetap ngotot dia bakalan bertanggung jawab. 저를 한번 믿어보시는 건요? Junmo bilang kalau Junmo bakalan menjamin kalau narkoba itu bakalan sampai di Jepang. Dan kalau Nonali setuju, Junmo menawarkan diri kalau Nonali bakalan lebih sering ketemu sama Junmo. Tapi menurut Nonali, dalam hal pekerjaan, uang lebih penting daripada hati. Junmo kemudian nelpon Do-hyun dan ngelaporin semuanya. Untuk saat ini akan lebih baik pengedaran di Korea dihentikan dulu. Untuk itu mereka akan menjebak Jungbae. Jungbae pun ditangkap polisi dan diinterogasi. Tapi sayangnya Jungbae nggak mau ngaku. Polisi membiarkan Junbae untuk berpikir di kantor. Sementara mereka semua pergi ke Taihoro Cafe. Polisi nangkepin orang-orang di kafe itu dan dibawa ke kantor. Saat itu juga ada seorang artis yang berasal dari SMK yang sama Gichul, Jungbae, dan juga Haesung. Saat polisi itu ditanyai dapat info dari mana, mereka bilang kalau infonya dari Jungbae. Saat balik ke kantor, Jungbae dicurigai sama Gichul dan yang lainnya. Teman mereka yang artis pun yang tadinya ditangkap juga datang ke sana dan marah-marah. Tapi untungnya dia bisa bebas berkat pengacaranya.
Lihat keributan itu, Gichul marah besar dan pengen bicara berdua sama Jungbei. Gichul udah tahu kalau selama ini Jungbei sering korupsi. Jungbei juga nyembunyiin sebagian narkoba yang seharusnya dikirim ke Jepang. Jungbei malah memasarkannya di Korea. Meski Gichul tahu itu semua, tapi selama ini dia diem aja. Tapi kali ini Jungbei difitnah buka mulut. Makanya Gichul benar-benar murka dan dia ngusir Jungbei. Dia nyuruh Jungbei untuk sembunyi di pedesaan sementara waktu. 빨리 시골로 가라. Junmo masuk ke ruangan Gichul untuk ngehibur Gichul. Saat itu tiba-tiba Nona Lee nelpon Junmo. Nona Lee bilang soal perdagangan itu bisa dibicarakan lagi. Tapi dia ngajakin Junmo untuk berkencan. Junmo pun setuju. Dia janji dia akan melakukan apapun demi bosnya itu. Sementara kepala Seo nyamperin Jungbei untuk ngasih dia pelajaran. Lihat kepala Seo yang ledek, Jungbei geram. Mereka berdua kemudian berantem di dalam lift. Tapi saat itu Jungbei kalah dan kepala Seo ngehajar Jungbei habis-habisan. Tapi dia nggak sampai mati. Kepala Seo ngingetin supaya Jungbei nggak akan balik lagi ke sana. Gichul ngajakin Eijung ke gereja untuk ngasih kejutan. Ibunya Gichul dan ibu-ibu lainnya yang ada di gereja sekarang ini lagi mendoakan ibunya Eijung. Selesai acara itu, mereka kemudian ngobrol-ngobrol. Salah seorang ibu bilang kalau Eijung dari SD sampai sekarang wajahnya masih sama. Gichul yang ada di luar dengar hal itu. Karena itu Gichul berpikir kalau Eijung ini gak pernah pindah ke Wonju. Dia selalu ada di Seoul, yang artinya Junmo bohong. Karena merasa ragu-ragu, Gichul kemudian nelpon seseorang yang didatengin sama Jungbei waktu itu. Orang itu adalah detektif swasta yang bernama Choi Jin Pyong. Gichul nyuruh Jin Pyong untuk mastiin soal kebenaran Eijung dan juga Junmo. Jin Pyong udah mulai bergegas ke kantor polisi untuk nyari info. Karena itu seorang polisi ngehubungin kepala jaksa dan ngasih tahu apa yang dilakukan Jin Pyong. Untuk mendapatkan info, dia pergi ke asosiasi pensiunan polisi. Di sana dia dapat info lengkap dan dia tahu kalau Sung Ho itu adalah Junmo. Mereka juga nggak pernah tinggal di Wonju. 이거 특종인데? Saat jalan pulang, Jin Pyong udah mau nelpon Gichul, tapi untungnya Junmo datang tepat waktu. Awalnya Junmo udah ngomong baik-baik sama Jin Pyong untuk nyerahin dokumennya. Dengan begitu, Jin Pyong gak akan dituntut dan dimasukkan ke penjara. Tapi Jin Pyong tetap ngeyel, dia malah kabur. Junmo ngejar Jin Pyong untuk ngambil dokumennya. Saat itu mereka berlarian di atap gedung. Jin Pyong gak punya pilihan lain selain melompat ke gedung lain. Jin Pyong mulai melompat, tapi sayangnya dia keserimpet sama sebuah kabel dan akhirnya dia terjatuh dari atap gedung. Sementara Gichul masih nungguin info dari Jin Pyong sembari bersama dengan Eijung. Junmo kemudian nyamperin Jin Pyong dan dia ngambil dokumennya. Ternyata dokumen itu asli. Jin Pyong juga terluka parah. Saat itu Jin Pyong dapat telepon dari Gichul, tapi untungnya Junmo ngambil ponselnya Jin Pyong. Sementara Eijung yang udah nunggu 1 jam di kafe pun pamit pergi sama Gichul. Junmo kemudian pergi, ninggalin Jin Pyong gitu aja sambil bawa dokumennya. Bertempat di Dunghongbang, Tiongkok, ayahnya Lee Hae-ryun nelpon Hae-ryun. Ayahnya nanyain soal perkembangan di Seoul. Karena sebenarnya ayahnya gak setuju kalau mereka masih bekerja sama Gichul. Hae-ryun kemudian minta waktu lebih lama. Di pabrik itu gak cuma ada ayahnya Hae-ryun, tapi di situ juga ada Profesor Yon selaku peracik narkobanya. Hae-ryun kemudian ngedatengin grup Jaegyeon sebagai penggantinya Gichul. Hae-ryun juga dapat perlakuan yang gak mengenakan di situ. Kalau dipikir-pikir, Hae-ryun benar-benar gak srek sama mereka. 마약 일 한다고? Setelah ninggalin Chon Jin Pyong dalam keadaan mati, Junmo benar-benar ketakutan. Junmo nyamperin Sok Do Hyun dan juga kepala jaksa Cho.
kepala jaksa meriksa daftar panggilan Jin Pyong dan di situ ada panggilan dari Ki-chul. Tapi berkat itu mereka jadi tahu kalau Jin Pyong ini belum ngomong apa-apa sama Ki-chul. Sekarang Junmo harus lebih berhati-hati karena Junmo udah dicurigain sama Ki-chul. Ki-chul datang ke kantornya Jin Pyong, tapi rekan-rekannya ngasih tahu kalau Jin Pyong mati. Karena itu Ki-chul semakin curiga sama Junmo. Setelah tahu situasi Junmo, Jung benar-benar marah besar sama kepala jaksa Cho. Dia minta kepala jaksa Cho untuk nambah orang lagi nyamar di gengnya Ki-chul. Tapi kepala jaksa nggak ngabulin itu. Nampaknya Jung bakalan nekat untuk terjun ngebantuin Junmo. Jung nelpon Ki-chul dan ngajakin Ki-chul ketemuan besok. Pagi-pagi Junmo dan Ki-chul udah dandan rapi. Hae-ryun pun datang karena rencananya kan Junmo mau kencan sama Hae-ryun. Pas mereka berdua mau berangkat, tiba-tiba Jung datang. Terlihat ada aura-aura kecemburuan antara Jung dan juga Junmo. Ki-chul ngajakin Jung untuk lihat-lihat kantornya. Saat itu Jung nanyain tentang Junmo dan juga Hae-ryun. Ki-chul bilang kalau mereka berdua pergi untuk sebuah pekerjaan. Tapi Hae-ryun juga suka sama Junmo. Gak lama kemudian Yongdae datang. Ki-chul ngasih tugas ke Yongdae. Ki-chul juga nyiapin sebuah kalung buat Jung. Tapi karena mereka berdua saling curiga, makanya Jung dan juga Ki-chul sama-sama bawa pistol. Junmo dan Hae-ryun jalan-jalan di pedesaan. Hae-ryun mainin permainan yang biasa dimainin Junmo saat masih kecil. Sedangkan Ki-chul ngajakin Jung ke tempat proyek pembangunan baru yang bakalan dilaksanain sama Ki-chul. Saat itu Junmo benar-benar khawatir dan terus nelponin Jung. Tapi karena Jung lagi sama Ki-chul, Jung gak angkat dan matiin teleponnya. Lihat Junmo yang sibuk sendiri, Hae-ryun jadi kesel. Tapi dia masih mau ngelanjutin kencannya. Yongdae udah sampai di komunitas pensiunan polisi. Dia kemudian nelpon Ki-chul dan ngasih informasi. Ki-chul kemudian nyuruh Yongdae untuk nyari tahu soal kebenaran omongannya Junmo. Ki-chul dan Jung jalan-jalan di pinggir pantai. Saat itu Ki-chul nanyain apakah Jung pernah tinggal di Wonju saat SD. Jung pun nyeritain sesuai pernyataan Junmo. Dan saat itu Yongdae kemudian nelpon Ki-chul lagi. Yongdae ngasih tahu soal isi salinan dokumen Jin Pyong. Ki-chul tiba-tiba nyuruh Jung untuk berbalik. Jung udah siap-siap mau ngeluarin pistol. Tapi saat itu ternyata Ki-chul ngasihin kalung buat Jung. Di situ tertulis kalau ayahnya Jung pernah bertugas di Wonju. Tentu aja isi dokumen itu udah diurus sama Do-hyun. Yongdae ternyata diem-diem suka sama resepsionis itu. Dia balik lagi sambil bawa bunga dan dia papasan sama Do-hyun. Detektif Min-gu udah dapat info soal kematian Jin Pyong dan itu ada hubungannya sama Ki-chul. Detektif Min-gu langsung pergi ke lokasi kejadian dan nemuin sebuah korek api. Junmo mulai nanyain soal kerjasama mereka. Hae-ryun bilang mereka tetap mau kerjasama asalkan mereka menaikkan harganya dan juga kuantitasnya. Tapi menurut Junmo kalau terlalu banyak bakalan beresiko. Dia mungkin butuh pendapat bosnya. Tapi Hae-ryun pengen dengar keputusan Junmo. Hae-ryun juga ngaku kalau dia suka sama Junmo dan mau ngikutin apa kata hatinya. Dia pengen tetap bekerja sama Junmo. 앞으로 나랑 같이 가죠. Di dalam mobil, Ki-chul dan juga Jung mulai mengungkap kecurigaan mereka masing-masing. Di situ Jung bilang kalau selama ini Jung mencari tahu soal Ki-chul. Namun apapun itu, Jung bakalan tetap percaya Ki-chul. Dia bahkan ngaku kalau dia masih mencintai Ki-chul. Dengar pengakuan Jung, Ki-chul langsung luluh. Mereka berdua kemudian berciuman. Hae-sung dan kepala Seo terus ngebuntutin geng Jepang. Ternyata geng Jepang nemuin grupnya Jae-gyeon.
Junmo kemudian nerima tawaran Haeryun. Haeryun langsung ngasih tahu ayahnya soal ini. Sesampainya di kantor, Gichul ngenalin Ejung ke seluruh karyawannya Gichul. Haesung yang tahu bahwa Ejung adalah polisi benar-benar khawatir sama keadaan ini. Tapi Gichul berusaha meyakinkan Haesung. 이란 말이야. 나 못 믿냐? Haeryun ngajakin Junmo tidur atau kesepakatan mereka bakalan batal. Terpaksa Junmo ngeladenin Haeryun. Tapi secara tiba-tiba bodyguardnya Haeryun buka pintu. Dia ngasih tahu kalau ayahnya Haeryun lebih milih grup Jaegyeon. Sekarang ini grup Jaegyeon lagi menuju ke tempatnya Gichul untuk nyerang Gichul. Junmo langsung pergi menuju kantornya Gichul. Berkali-kali Junmo nelponin Ejung tapi nggak diangkat-angkat juga. Akhirnya Junmo nelpon kepala Seo dan ngabarin kalau grup Jaegyeon bakalan nyerang mereka. Gak lama kemudian grup Jaegyeon pun dateng. Pertarungan pun gak bisa dihindari. Dan saat ini Ejung masih ada di kantornya Gichul. Dulu saat pernikahan Junmo dan Ejung digelar, ayahnya Junmo bikin kerusuhan. Ayahnya Junmo minta uang untuk beli narkoba. Junmo yang saat itu udah benar-benar malu ngasihin uang amplop kondangan ke ayahnya. Junmo langsung buru-buru ngusir ayahnya. Kembali ke percecokan antara grup Jaegyeon dengan Gichul. Saat itu Gichul berusaha untuk nyelamatin Ejung, tapi sayangnya nggak ada jalan keluar. Junmo nyampe ke kantor Gichul. Junmo langsung ikut andil dalam penyerangan itu. Junmo nusuk-nusukin orang-orang dari grup Jaegyeon. Junmo bahkan udah mandi darah. Setelah itu grup Jaegyeon pun akhirnya kalah. Haeryun kemudian datang ke lokasi. Haeryun benar-benar heran sama tingkahnya Junmo. Tapi dia datang ke situ dengan membawa kabar baik. Ini adalah pertama kalinya Haeryun ngelawan ayahnya. Mau gimana pun Haeryun bakalan tetap merekrut Junmo dan juga Gichul. Saat ini Oyama lagi ngobrol sama Jaegyeon. Mereka nungguin anak buah Jaegyeon membawa kabar baik. Tapi sayangnya Gichul yang menang. Gichul dan rombongannya datang ke sana. Junmo langsung ngasih pelajaran ke Jaegyeon. Sementara Gichul diskusi sama Oyama. Gichul minta Oyama nyampein ke Kinomoto kalau Kinomoto harus datang sendiri nemuin Gichul dan minta maaf. Karena kalau enggak, Kinomoto nggak bakalan dapat barangnya. Sesampainya di rumah, Ejung keinget saat pertama kali Junmo ngelamar dia. Ejung terus merenung memikirkan pernikahannya. Ejung dapat pesan suara dari Gichul karena Gichul tahu kalau saat ini Ejung lagi ketakutan. Gichul janji hal ini gak akan terulang lagi. Junmo juga ngirimin pesan suara ke Ejung. Junmo minta Ejung untuk berhenti ikut campur dalam investigasi karena ini sangat berbahaya dan mungkin bisa merenggut nyawanya Ejung. Junmo janji dia bakalan cepet-cepet menyelesaikan kasus ini dan balik lagi ke Ejung. 그럼 다시 돌아갈게. Gichul ngebawa Junmo untuk pulang ke rumahnya, makan dan tidur di sana. Junmo ngeliat foto-foto Ejung dan Gichul saat mereka masih SMA. Junmo berusaha untuk ngebujuk Gichul supaya tetap melakukan transaksi sama geng Jepang. Karena menjual barang dalam jumlah banyak itu gak akan mudah tanpa geng Jepang. Tapi untuk saat ini Gichul benar-benar marah sama geng Jepang karena udah bikin mereka hampir terbunuh. Kepala Jaksa Cho minta sama komisaris polisi untuk merahasiakan soal perkelahian grup Jaegyeon dengan Gichul supaya misi mereka tetap bisa berjalan lancar. Junmo minta izin sama Gichul supaya Junmo bisa datang ke hotel dan ngobrol sama Oyama. Itu semua untuk meredakan amarah antar geng dan mereka bisa melanjutkan bisnis dengan baik. 물건 처분할 수 있는 방법은 씨발 진짜 일본밖에 없습니다. Secara tiba-tiba, detektif Mingu datang dengan membawa sebuah korek api dari tempat kejadian Jin Pyong jatuh. Detektif Mingu nuduh Gichul sebagai pelakunya. Tapi Gichul nggak pernah merasa melakukan itu. Saat pergi keluar, detektif Mingu ketemu Junmo. Detektif Mingu berusaha untuk mancing-mancing Junmo dengan bilang kalau itu korek apinya yang jatuh di kantor polisi. Tapi sayangnya Junmo gak kepancing sama sekali. 하고 싶은 거야. 전기 처리.
Junmo nemuin Oyama dan membujuk Oyama. Awalnya Oyama gak mau ngomong sama Junmo, tapi lama-lama dia luluh juga dengan sikap baiknya Junmo. Junmo ngebujuk supaya mereka cepet-cepet melakukan perdagangan lagi. Junmo bahkan bilang kalau mereka bakalan menjual dengan harga yang sama. Mereka nggak akan naikin harganya. Abis dari kantor Gicul, detektif Minggu datang ke tempatnya Jaegyeon. Dia nemuin Sung Kiso yang kakinya diiris sama Junmo saat itu. Karena ternyata selama ini detektif Minggu berusaha untuk ngelindungin gengnya Jaegyeon. Detektif Minggu sebelumnya udah nyuruh Bukman untuk nyelidikin soal Yankes. Bukman ngasih tahu kalau ada beberapa orang yang jadi pelanggannya Yankes. Salah satunya populer dengan nama Dangers. Dangers sekarang ini ada di rutan dan dia dipenjara di sana. Detektif Minggu langsung nemuin Dangers atau Junsik. Minggu ngiming-ngimingin Junsik untuk keluar dari penjara karena dia nggak tertarik sama penjahat kelas teri kayak Junsik. 지금 나랑 같이 나갈 수도 있어. Sementara Gicul udah ngobrol sama Oyama. Gak taunya setelah keluar dari penjara, Junsik disuruh ngaku di mana keberadaan Yankes. Saat itu Junsik nggak tahu. Junsik cuma tahu kalau Yankes itu menghamili seorang wanita bernama Wendy. Mereka berdua kemudian nyariin ke sana. Tapi sayangnya perempuan itu udah nggak ada. Kinomoto datang jauh-jauh dari Jepang nemuin Gicul. Tapi saat itu mereka sama-sama keras kepala. Kinomoto nggak mau minta maaf dan Gicul pun nggak mau nurunin harganya. Gicul bahkan minta kenaikan harga. Makanya Kinomoto pergi gitu aja karena dia menganggap Gicul cuma buang-buang waktu doang. Karena kejadian itu Oyama dianggap bodoh dan disuruh menyingkir aja. Junmo kemudian nemuin Hairyun dan minta tolong. Junmo dan Hairyun nemuin Kinomoto. Junmo ngebujuk Kinomoto untuk terus berdagang. Kali ini nggak perlu sama Gicul. Junmo bilang kalau Junmo yang bakalan bertanggung jawab soal pengiriman. Ya, meskipun Kinomoto udah ngabarin ayahnya Hairyun dan pengen kerja sama langsung aja tanpa perantara, tapi Hairyun tetap kekeh kalau dia butuh perantara. Kali ini perantaranya adalah Junmo. Untuk kerjasama, Kinomoto minta Junmo untuk ngiris kelingkingnya sebagai pertanda bahwa mereka bekerja sama. Tentu aja, Junmo harus menggunakan cara Yakuza untuk bisa bergabung dengan geng Yakuza. Junmo udah mau ngiris kelingkingnya, tapi saat itu dia ragu-ragu. Kinomoto kemudian nyuruh anak buahnya yang ngelakuin itu. Tangan kanannya Kinomoto udah mau maju. Dia udah ngepasin pisaunya. Tapi secara tiba-tiba, dia malah nusuk Kinomoto sampai tewas. Oyama juga nambahin tusukan itu. Ternyata kematian Kinomoto adalah rencananya Oyama. Gicul bahkan udah tahu itu. Sebelumnya Oyama dan Gicul udah ngobrolin tentang itu ternyata. Jadi dengan kematian Kinomoto, Oyama yang akan menghandle semuanya dan Oyama yang akan bekerja sama dengan Gicul dan yang lain. Jadi setelah Kinomoto mati, Gicul dan Junmo kemudian pergi minum. Rencananya Gicul mau nyerahin bisnis ini ke Junmo. Karena kan sekarang Gicul pengen berubah. Dia pengen menjalani kehidupan normal seperti laki-laki lain pada umumnya. Ya, itu semua tentu aja demi hubungannya dengan Ejung. Menurut Gicul, orang yang tepat untuk megang bisnis ini emang cuma Junmo. Karena kepala Seo itu orangnya pemarah. Sedangkan Haesung sekarang ini kan punya anak. Jadi dia sibuk. Mulai sekarang Gicul bakalan fokus untuk ngurusin proyek pembangunannya dia. Gicul juga ngajakin Junmo dan Ejung untuk datang ke rapat perencanaan pembangunannya dia. Gicul bakalan nunjukin ke Ejung gimana kesungguhannya dia untuk berubah. Melihat Ejung ketemuan sama Gicul, Junmo benar-benar kesel. Di dalam ruangan itu tiba-tiba detektif Minggu datang. Seperti biasa, dia nanya-nanya soal Yankes. Minggu juga udah tahu soal bisnis narkoba yang dijalanin sama Gicul. Dia bahkan nyuruh Gicul untuk nyerahin bisnis narkoba itu ke grup Jaegyeon. Minggu juga nyuruh anak buahnya untuk motret Gicul, Ejung, dan juga Junmo. Junmo kemudian nelpon Dohyun.
Junmo ngeluh soal sikapnya Min-gu, karena Min-gu bener-bener ganggu penyelidikannya Junmo. Karena itu kepala jaksa Cho nyuruh atasannya Min-gu untuk terus ngawasin Min-gu dan nyuruh Min-gu untuk tetap diem aja. Gi-chul, Ejung, dan Junmo kemudian makan di sebuah restoran. Di situ Gi-chul juga ngundang Hae-ryun. Gi-chul memperkenalkan Hae-ryun sebagai pacarnya Junmo. Hae-ryun bahkan bilang kalau dia sangat menyukai Junmo. Gi-chul juga ngaku sama semuanya kalau dia pacaran sama Ejung. Ejung dan Hae-ryun mulai basa-basi. Tapi Hae-ryun ini tipe orang yang belak-belakan. Sementara Gi-chul kelihatan nutupin banyak hal dari Ejung. Dari situ Ejung bersikap sok nerima Gi-chul apa adanya. Junmo udah mulai cemburu ngeliat kelakuan Ejung. Hae-ryun kemudian ngajakin Junmo untuk keluar aja. Junmo dan Hae-ryun kemudian jalan-jalan keluar dan ngobrol. Di tepi jalan mereka ngeliat ada penjual apel. Hae-ryun bilang apel itu di Tiongkok sebagai tanda kedamaian. Junmo pun ngebeliin Hae-ryun apel itu. Mereka kemudian mampir di penginapan Hae-ryun. Hae-ryun ngerasa setiap kali Junmo lagi sama dia, Junmo itu pikirannya kemana-mana. Makanya Hae-ryun pengen tahu apa sih yang sebenarnya Junmo pikirin. Tapi Junmo bilang tampaknya dia mulai suka sama Hae-ryun. Entah itu cuma acting atau emang itu perasaannya Junmo. Min-gu nyuruh anak buahnya manajer Cho untuk nulis nama-nama orang-orang yang berkaitan dengan narkoba, baik itu pembuat, pengedar, ataupun pemakai. Mereka kemudian tahu sebuah nama penting yang bernama Park Sabu. Park Sabu ini adalah orang yang menampung narkoba sebelum barangnya ini diserahin ke para pengedar. Min-gu kemudian nyuruh Donjers untuk ngehubungin Park Sabu. Gi-chul dan kawan-kawan ngumpul di kantor. Hae-sung udah mulai ngasih tahu rute perjalanan mereka untuk ngambil paket narkobanya dari Tiongkok. Gi-chul juga udah nyuruh kepala Seo untuk membunuh Min-gu. Min-gu udah berhasil meringkus Park Sabu yang ternyata adalah ayahnya Junmo yang bernama Park Jae-man. Min-gu nanyain siapa orang yang membuat Gangnam Crystal, karena sebenarnya dia cuma ngincer Gi-chul. Park Jae-man ngaku kalau dia punya anak dan juga mantu seorang polisi. Tapi untungnya Min-gu gak percaya itu. Kepala jaksa Cho dan juga Do-hyun tahu kalau ayahnya Junmo ditangkap sama Min-gu. Makanya Do-hyun kemudian nyamperin Jae-man supaya dia nggak ngomong apa-apa sama Min-gu soal Junmo ataupun Ejung. Do-hyun bahkan ngasih uang bayaran buat Jae-man. Do-hyun nyari tahu soal Yankes. Dia kemudian datang nemuin Wendy yang merupakan pacarnya Yankes. Do-hyun nyuruh Wendy untuk ngomong ke polisi kalau si pembunuh manajer Cho adalah kepala Seo. Dan setelah laporan itu dia bakalan dikirim ke penjara. Dia akan dikirim ke kejaksaan dan setelah permasalahan ini selesai, Do-hyun janji kalau Do-hyun bakalan ngirim Wendy ke Wisma Wanita supaya Wendy ini bisa tobat dan melahirkan di sana. Wendy pun ngikutin perintah Do-hyun. Setelah dapat info itu, Min-gu pun langsung bergerak untuk nangkap kepala Seo. Setelah kejadian itu, Gi-chul benar-benar pusing. Gi-chul nyuruh Hae-sung untuk nyari tahu soal keberadaan Jung Bae, karena Gi-chul curiga kalau Jung Bae lah yang ngasih tahu Wendy soal siapa pelaku yang membunuh manajer Cho. Hae-sung juga nyuruh Junmo untuk ngomong sama Hae-ryun supaya Hae-ryun nyiapin narkoba yang lebih banyak lagi. Saat diinterogasi, kepala Seo nggak jawab satu pertanyaan pun dari Min-gu. Min-gu bener-bener kesel. Min-gu nyuruh anak buahnya untuk bawa Wendy sebagai saksi. Tapi sayangnya Wendy udah dibawa sama kejaksaan gara-gara dia membuat narkoba dan dapat tuntutan tambahan. Junmo rayu Hae-ryun supaya dia bisa dapat tambahan stok untuk narkoba yang mau dikirim. Hae-ryun mutusin kalau ada 30 kilo. Sementara di Tiongkok, para pembuat narkoba banyak yang kelelahan. Tapi meskipun begitu, mereka tetap dipaksa untuk terus kerja dan membuat narkoba. Do-hyun dan kepala jaksa udah ngumpulin tim untuk bersembunyi di tempat transaksi itu.
Mereka bertugas untuk bersembunyi dan mengambil foto transaksi sebagai bukti. Sesuai rencana, Junmo, Gichul, dan juga Haesung pergi ke pelabuhan untuk mengambil narkobanya. Sementara itu, Jungbei tiba-tiba nyelinap di kantornya Gichul. Entah apa tujuannya Jungbei. 2 hari yang lalu, Mingu nyari info soal Ejung. Mingu akhirnya tahu kalau Ejung ini adalah seorang polisi. Mingu bahkan dapat informasi kalau keluarga Ejung ini polisi semua. Ejung bahkan udah punya seorang suami yang juga polisi. Sementara itu, Ejung juga minta Gichul untuk berhenti menjalankan bisnis anehnya itu. Tapi sayangnya Gichul nolak. Ejung juga ngomong sama Junmo untuk berhenti aja dari misinya. Tapi sayangnya Junmo gak bisa berhenti sampai kasus ini selesai. Lihat Ejung yang masih pakai kalung dari Gichul pun Junmo merasa kesel. Gichul dan Junmo berhasil ngambil narkobanya. Saat itu Junmo ngambil sebuah karung yang bakalan dijadiin bukti. Mingu udah dapat info bahwa suaminya Ejung itu bernama Park Junmo. Entah kenapa Mingu bener-bener terobsesi sama Gichul. Diem-diem para polisi juga udah pada ngumpet dan motretin aksinya Gichul dan juga Junmo. Junmo alasan ke toilet, padahal sebenarnya dia mau narok karung yang dia ambil tadi. Dohyun dan anak buahnya pun masih terus ngintai Junmo dan juga Gichul. Sementara saat ini mereka berdua lagi menuju ke tempat mereka bertransaksi sama orang Jepang. Tapi dalam perjalanan, tiba-tiba ada sebuah truk yang nabrak mobil mereka. Mereka pun terkapar gak sadarkan diri, dan tiba-tiba seseorang ngambil narkoba itu, yang ternyata dia adalah Kyung Jin, mantan anak buahnya Gichul. Gak lama kemudian mobil mereka meledak. Haesung pun kemudian datang untuk jemput mereka berdua. Gichul menduga kalau ini semua adalah ulahnya Kyung Jin dan juga Jungbei, karena cuma Jungbei yang tahu rute mereka untuk ketemu sama orang Jepang. Mereka bertiga kemudian balik lagi ke kantornya Gichul. Gichul ngasih catatan daftar pengedar ke Junmo kalau Jungbei menghubungi mereka dan ngasih mereka barangnya untuk diedarin. Junmo langsung nyuruh Dohyun dan juga kepala jaksa Cho untuk meriksa supaya mereka bisa cepet ngelacak Jungbei. Oyama benar-benar kecewa sama Gichul gara-gara insiden ini. Oyama cuma ngasih Gichul waktu 1 minggu untuk mereka bertransaksi. Mingu mulai ngedatengin kantor polisi tempat Junmo kerja. Mingu dapat info kalau Junmo sekarang ini lagi cuti sakit. Gara-gara transaksinya gagal, Junmo nemuin Haeryun. Junmo benar-benar minta maaf sama Haeryun. Tapi ngelihat Junmo yang ngomong apa adanya dan gak kabur, Haeryun yakin kalau Junmo itu orang yang baik dan bertanggung jawab. Haeryun bahkan ngasih tahu Junmo tempat tinggalnya dia waktu di Tiongkok. Pengawalnya Haeryun dapat telepon dari ayahnya Haeryun. Rupanya ayahnya udah tahu soal kekacauan yang terjadi. Tapi ayahnya itu menilai bahwa Haeryun ini perempuan yang lemah karena dia selalu aja ngebelain Junmo. Makanya ayahnya bilang kalau Haeryun harus bertanggung jawab. Saat nganter Haeryun ke mobil, Junmo bilang mungkin akan lebih baik saat ini Haeryun nunggu di Tiongkok aja, karena situasi di Korea kayaknya gak begitu baik. Mungkin bisa aja terjadi hal-hal yang gak diinginkan selagi mereka menemukan narkoba itu. Tapi Haeryun bilang kalau dia bakalan nungguin Junmo sampai permasalahan ini selesai dan mereka bisa pergi bareng. Sambil nahan air mata, Junmo ngasih tahu Dohyun soal alamat Haeryun yang ada di Tiongkok. Kepala jaksa Cho langsung ngasih tahu pihak kepolisian Tiongkok soal keberadaan pabrik pembuatan narkoba dan juga geng Dong Hong Bang itu. Dohyun nyaranin supaya mereka bisa ngumumin ke anggota kepolisian lain bahwa mereka bisa melakukan penyelidikan. Dengan kata lain, misinya Junmo diselesaikan hari ini juga. Tapi kepala jaksa Cho nggak setuju. Mau bagaimanapun dia bakalan nuntasin kasus ini. Junmo harus tetap menjalankan misi sampai tuntas.
Padahal sebenarnya Do-hyun khawatir kalau Junmo bakalan mempertaruhkan nyawanya lagi. Yongdae jemput kepala Seo dari kantor polisi karena kepala Seo udah bebas. Tapi dalam perjalanan, kepala Seo mikir kalau semua ini bukan kebetulan. Kepala Seo curiga sama seseorang. Kepala Seo kemudian nyuruh Yongdae untuk balik lagi ke kantor polisi. Sesampainya di sana, dia ngeliat Do-hyun lagi ngobrol sama Min-gu. Sebenarnya Do-hyun nemuin Min-gu karena Min-gu udah terus-terusan nyari tahu tentang Junmo. Makanya Do-hyun terpaksa nemuin Min-gu dan ngejelasin bahwa dia adalah Junmo. Secara terang-terangan Min-gu ngasih tahu Do-hyun bahwa Ejung itu selingkuh sama Gichul. Tapi Do-hyun bilang gak usah ngusik keluarga orang lain. Mending urusin urusanmu sendiri aja. Lihat Do-hyun keluar dari kantor polisi, Yongdae inget kalau dia pernah ketemu sama Yongdae di tempat pensiunan polisi. Yongdae dan kepala Seo langsung menuju ke pensiunan polisi. Kepala Seo ngancem mbak yang jaga di sana untuk ngaku. Terpaksa mbak itu pun ngaku semuanya. Kepala Seo merintahin mbak itu untuk bikin Do-hyun datang ke sana. Sementara saat ini Do-hyun, Junmo, dan juga Ejung lagi ketemuan. Mereka udah berhasil ngelacak nomor yang dikasih sama Junmo, tapi hasilnya nihil. Saat itu Ejung berusaha untuk ngehibur Junmo, tapi sayangnya Junmo udah terlanjur kecewa sama Ejung. Junmo minta supaya Ejung gak usah ikut-ikutan dalam penyelidikan ini. Setelah dapat telepon itu, Do-hyun langsung menuju ke pensiunan polisi. Junmo yang saat ini lagi menyelidik di depan rumah orang tuanya Jungbae pun ditelepon sama kepala Seo. Dia diminta sama kepala Seo untuk datang juga ke tempat pensiunan polisi karena katanya kepala Seo mau nangkep mata-mata. Sementara Ejung yang udah diperingatin sama Junmo untuk gak ikut-ikutan malah ketemuan lagi sama Gichul. Gichul tiba-tiba dapat telepon dari Haesung dan disuruh kantor sekarang karena ada Jungbae di sana. Sementara Do-hyun udah nyampe di pensiunan polisi. Dia dikunciin dalam sebuah ruangan bersama dengan kepala Seo. Gak lama kemudian Junmo datang. Junmo masuk ke dalam ruangan itu dan nyuruh Yongdae untuk sembunyi aja. Pas masuk, Junmo ngeliat kalau Do-hyun udah dipukulin habis-habisan sama kepala Seo. Kepala Seo juga udah tahu kalau Do-hyun ini bukanlah Park Junmo. Makanya kepala Seo manggil Junmo karena dia curiga ada salah satu orang di anggotanya yang kerja sama-sama polisi. Untuk membuktikan bahwa Junmo bisa dipercaya, kepala Seo nyuruh Junmo untuk membunuh Do-hyun. Tapi Junmo terus mengulur waktu karena dia nggak bisa dong membunuh Do-hyun. Karena itu kepala Seo semakin curiga dan kepala Seo nembak Do-hyun. Lihat Do-hyun tertembak, Junmo benar-benar marah besar dan ngamuk sama kepala Seo dan mukulin kepala Seo. Tapi untung aja saat itu gerombolan polisi datang. Sebelum pingsan, Do-hyun pesan sama Junmo bahwa Junmo jangan sampai lupa kalau dia adalah seorang polisi. Junmo kemudian bawa Do-hyun untuk pergi ke rumah sakit. Sementara Gichul pergi ke kantornya untuk nemuin Jungbae. Lihat Jungbae yang ledek proyek pembangunan baru Gichul benar-benar marah dan mau nembak Jungbae. Saat itu Jungbae bilang, Gichul itu tahu apa sih soal anggotanya mereka? Nama-nama anggota gengnya mereka aja Gichul nggak tahu, apalagi kisah hidup mereka. Jungbae bahkan lebih ngerti daripada Gichul. Dan ternyata yang berkhianat bukan cuma Jungbae, Haesung dan anggota-anggota lain sekarang ini udah mihak sama Jungbae. Jungbae dan yang lainnya menilai bahwa Gichul ini adalah orang yang egois. Gichul cuma mentingin dirinya sendiri aja. Gak lama kemudian detektif Min-gu datang. Ternyata sebelumnya Jungbae dan juga Haesung nemuin detektif Min-gu. Jungbae dan juga Haesung minta supaya Gichul dipenjara seumur hidupnya. Mereka berdua siap ngasih bukti-bukti soal kejahatan Gichul. Mereka juga minta supaya Min-gu memihak ke mereka. Sebagai imbalannya, mereka akan ngasih uang yang banyak.
Gicul pun kemudian ditangkap dan dibawa sama detektif Minggu. Ejung yang lihat kejadian itu pun langsung laporan ke kepala jaksa Cho. Padahal saat ini mereka lagi ada di rumah sakit karena Dohyun lagi dioperasi. Junmo yang dengar hal itu langsung bergegas pergi karena dia nggak mau pengorbanannya selama ini jadi sia-sia. Junmo yang udah bener-bener kalut nabrak mobilnya Minggu dan bawa kabur Gicul gitu aja. Kepala jaksa Cho dapat kabar bahwa Dohyun telah meninggal. Tapi sayangnya dia menyembunyikan kenyataan itu di depan Junmo. Dia bilang sama Junmo kalau Dohyun itu udah pulih supaya Junmo bisa terus nerusin kasus ini. Kepala jaksa Cho juga udah merintahin para polisi supaya mereka nangkep para pengedar. Itu semua dilakukan supaya Junbei udah nggak punya pasar lagi untuk jual narkoba itu selain orang Jepang. Akibat kecelakaan itu Minggu dirawat di rumah sakit. Tapi setelah kejadian itu pun sayangnya Minggu masih terus aja ngincer Gicul dan juga Junmo. Dia bahkan nyuruh anak buahnya untuk ngejadiin Junmo sebagai DPO. Tapi entah gimana di dalam laporannya Kwon Sung Ho itu nggak terdaftar. Pengawalnya Hae-ryun datang nemuin Junbei dan yang lainnya. Pengawalnya Hae-ryun ini minta bayaran atas barang yang udah mereka ambil. Tapi sayangnya Junbei nggak mau bayar. Junbei malah nyuruh dia untuk ngambil bayaran ke Gicul aja karena Gicul kan yang pesen. Kalau emang kayak gitu, pengawal Hae-ryun ini bilang kalau gitu bisa aja dong mereka ngerampok barangnya dari Junbei seperti yang Junbei lakuin ke Gicul. Junbei kemudian minta si pengawal ini untuk nemuin dia ke Hae-ryun karena ada yang mau dia omongin. Dengan begitu mereka bisa jualan dan transaksi dengan baik. Ini adalah hari pemakaman Dohyun, tapi kepala jaksa Cho minta Ejung untuk nutupin dari Junmo soal kematian Dohyun. Junbei dan Haesung nyuruh Minggu untuk nangkep Junmo dan juga Gicul melalui Hae-ryun dan Ejung. Karena mereka berempat ini kan berpasangan. Hae-ryun kemudian nemuin Junbei dan juga Haesung. Hae-ryun ngasih info soal tempat di mana mereka akan bertransaksi sama geng Jepang. Mereka berdua setuju aja karena emang udah gak punya rencana lain lagi. Yang ternyata Hae-ryun ngelakuin itu atas perintah Junmo. Junmo pun langsung ngabarin kepala jaksa Cho soal rencana mereka. Junmo juga terus nanyain soal Dohyun. Tapi kepala jaksa Cho terus aja bohong sama Junmo, bilang kalau Dohyun itu baik-baik aja. Diam-diam anak buahnya Minggu datang ke rumah duka. Dia nemuin istrinya Dohyun. Dia akhirnya tahu soal identitas Dohyun dan juga Junmo. Setelah dapat informasi dari anak buahnya, Minggu bergegas nemuin Hae-ryun. Minggu nanyain Hae-ryun di mana sebenarnya lokasinya Junmo dan juga Gicul, karena Minggu mau nangkep mereka berdua dan membiarkan mereka membusuk di penjara. Minggu juga membeberkan fakta bahwa Kwon Sung Ho ini sebenarnya adalah Park Junmo, suaminya Ejung, dan dia adalah seorang polisi. Dengar hal itu kaget ya, udah pasti. Tapi Hae-ryun kemudian ingat sama sikap Junmo yang seolah ngelindungin Hae-ryun. Hae-ryun masih dengan sikap santainya dan ngehubungin Junmo. Dia nanyain apa kebaikan Junmo selama ini, pura-pura atau bersungguh-sungguh. Hae-ryun juga nanya sama Junmo untuk situasi sekarang ini sebaiknya Hae-ryun kemana? Ke Korea atau balik lagi ke Tiongkok? Tapi Junmo nyaranin Hae-ryun untuk pergi ke Hong Kong aja sampai situasinya mereda. Bahkan sampai akhir Hae-ryun ini masih terus percaya aja sama Junmo. Hae-ryun kemudian membunuh Minggu demi untuk melindungi Junmo. Gak lama kemudian pengawalnya datang dan ngeliat apa yang dilakuin sama Hae-ryun. Pengawalnya kemudian nyuruh Hae-ryun untuk pergi karena dia yang bakalan mancing detektif lain di luar. Karena dia tahu Minggu nggak sendirian. Junbei dan kawan-kawan udah bertransaksi sama orang Jepang. Sementara kepolisian juga udah bersiap dan sembunyi di lokasi sana. Gicul dan Junmo pun udah nyampe sana. Niatnya Gicul sih mau ngerebut uang yang diambil sama Junbei. Tapi secara tiba-tiba Junmo nodong Gicul dan ngeborgol Gicul.
Junmo ingat kalau Gichul pernah bilang dia pengen berubah dan hidup normal seperti orang biasa. Tapi selama ini Gichul beralasan kalau nggak ada kesempatan. Padahal semua itu cuma alasan. Junmo kemudian keluar dari mobil. Tapi anehnya Junmo ngebiarin kunci kontak mobilnya di situ aja, seolah-olah dia pengen ngelepasin Gichul dan membiarkan Gichul untuk bertobat. Junmo pun nyamperin Jungbei dan yang lainnya yang saat ini lagi kegirangan terima uang banyak. Junmo nyuruh mereka untuk menghentikan semuanya. Awalnya mereka mau nyerang Junmo, tapi kemudian para polisi datang dan nyergap mereka. Mereka pun ditangkap. Dan benar aja Junmo ngebiarin Gichul kabur. Polisi Tiongkok juga udah mulai nyergap tempat persembunyiannya ayahnya Hiryun. Mereka semua ditangkap polisi, begitupun juga dengan Profesor Yon. Polisi Jepang juga nangkep Oyama dan anteknya. Setelah perjuangan panjang, misi pun akhirnya berhasil diselesaikan. Gichul yang saat ini bebas, gak bisa meneruskan proyek pembangunannya karena kekurangan dana. Junmo akhirnya tahu kalau Do-hyun sebenarnya udah meninggal. Dengan berat hati, Junmo harus menerima semua kenyataan itu. Pulang-pulang, Junmo dan juga Ejung dikagetin dengan kehadiran Gichul di rumah mereka. Gichul udah tahu kalau Junmo dan Ejung itu adalah suami istri. Gichul benar-benar bertanya-tanya apakah kebaikan Ejung itu selama ini tulus atau Ejung cuma memanfaatkan Gichul aja. Ejung bilang tulus atau enggaknya Ejung gak akan merubah kenyataan. Ejung melakukan itu supaya Gichul berhenti melakukan kejahatan. Tapi Gichul benar-benar merasa dikhianati. Gichul udah rela ninggalin semua anggota gengnya demi untuk ngelindungin Ejung dan juga Junmo. Tapi ternyata balasan mereka seperti ini. Gichul benar-benar gak terima. Gichul pengen buat Ejung dan juga Junmo menyesal dengan bunuh diri. Dengan begitu pasangan suami istri ini gak bakalan tenang hidupnya. Baru aja Gichul mau nembakin pistol di kepalanya, tapi Junmo udah keburu nembak Gichul duluan. Junmo kemudian nelpon pihak kepolisian dan ngabarin kalau dia udah nangkep Gichul. Ejung pun masih terus nangisin Gichul yang tertembak. Setelah kejadian itu, masing-masing dari mereka yang terlibat dengan penyelidikan pun dapat penghargaan dan Junmo pun naik jabatan. Junmo masih tampak marah sama kepala Jaksacho karena memaksakan banget penyelidikan ini. Setelah itu Junmo pergi ke makamnya Gichul. Di atas makam ada kalung kapel pemberian dari Ejung saat itu. Junmo pun naruh cincin kawinnya di atas makamnya Gichul. Entah apa maksudnya itu. Bisa jadi Junmo dan Ejung bercerai, ataupun mungkin mereka masih butuh waktu aja. Terserah masing-masing penonton aja yang mau menafsirkan. Dan alur film The War of Evil pun tamat. Gimana nih menurut kalian? Kalau menurut aku sih ini bener-bener sad ending dan bikin nyesek ya. Entah kenapa nonton akhir cerita ini tuh rasanya nyesek banget guys. Mungkinkah ada season 2 yang bakal ngobatin nyeseknya kita? Atau emang film ini cuma nyampe sini aja guys? Mimin sih pengennya ada season keduanya. Siapa tahu Junmo nanti bakal cinta-cintaan lagi sama Hiryun. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Tulis di kolom komentar ya. Next, aku bakalan nyeritain film seru lainnya. Stay tune terus ya. Makasih yang udah menonton. Bye bye.